Oke cuy, balik lagi di podcastan kita masih di cerita SMA. Kita lagi di mana ini, Ja? Ini kita lagi ada di sebuah tempat nih. Sebuah tempat. Kebetulan tempat baru nih, ya kan. Lumayan ada alat-alat tuh. Itu boleh minjem atau punya orang, Ja? Nyewa. Oh. Iya. Niat Karena banget lo ya. kan lu lagi obsesi nyanyi. Oh iya, ya kan? tadi kayak lu mau dengerin gak lagu gue? Nggak, udah cukup. Baru gue mau nyanyi nih. Cukup. Hah? Tapi kali ini kayaknya kita nggak kedatangan narasumber nih. Oh, Karena lagi Kenapa, Ja? pada sibuk. sibuk Iya, apa? sibuk nggak tahu dihubungin lagi pada nggak bisa aja kayaknya. Ya mungkin kan dari masing-masing narasumber punya kesibukan masing-masing ya. Ya. Jadi masing-masing. Ya. Waalaikumsalam. Wih, apa kabar cuy? Remaja. Remaja tuh. Remaja masjid. Majelis taklil ya, majelis Oke, kali ini kita udah kedatangan Andika a.k.a. Bantet. Ya kan topik-topik tumpahan. rusuh, datang-datang rusuh. Jelas. Oke, udah siap Tet? Udah siap belum? Siapa apaan nih? Keluarkan. Apa yang dikeluarin? Keluarkan Ted, Ya. 2 minggu dikurung. Singa kali ah. Gua nggak mau apaan. Mungkin yang pertama-tama ini selamat menempuh hidup baru kali Tet ya. Thank you. Semoga Thank you. langgeng, jangan kayak cemong. Lu doanya nggak bener aja. Ya mungkin mengawali podcast pada hari ini di episode berapa ya? Kelima. Episode 5. Karena episode pertama, kedua, ketiga lancar ya kan? Episode keempat kita kedatangan pertama kali sama narasumber Narasumber. Apa emang? si Om Pongki Pongki. dan itu Aduh, dia ngeduluin gua nih. ente kan sibuk. Oh, iya. Kan dikurang dulu minggu nih. Oh, iya. Di sini mau ciu. Apaan tuh? Di rumah kan nggak bisa. Aneh kan bisa minum jam-jam. Semoga Mbak Eva nggak nonton. Lalu aja Mbak Eva siapa aja? Ah, wah, istrinya lah. Oh, iya. Emang lu? Emang lu. Kakak gua. Kayaknya mengawali karena ini podcastnya tentang masa sekolah ya kan, SMA. Mungkin ini perkenalan dulu kali, mungkin ada sebagian yang lupa atau nggak tahu sama sekali siapa sih Bantet ya kan, yang mana orangnya. Bantet siapa sih? Salah lah, bukan Bantet, Andika. Kalau Bantet kan ya circle kita doang. Teman-teman apa namanya satu kelas. Kalau Andika mungkin guru pun kenal ya. Guru pun kenal sama Andika. Ya, Ya. tapi kan karena ciri khasnya Bantet, jadi sebagian teman-teman mungkin kenalnya juga Bantet. Ya, guru aja kenal Bantet ya kan. Cuma kalau di rumah nggak dikenal. Bom. Itu di Cengkareng, Oh, iya. di Tenabang. Tamburan dong. Kalau Cimone, Dika. Iya. Jadi saya mah Andika. Bantet. Ya, mengawali cerita kali ini, mungkin perkenalan dulu kali. Harus lah itu. Iya. Nama lu siapa? Rumah di mana? Ya rumah gue. Nama siapa nama? Nama dulu. Oh nama dulu nih. Nama rumah. Ya. Nama gue Andika Jul Hakim. Dika Biasa Julhaki. dipanggil di rumah sih Andika sama nyokap. Ataupun di rumah teman-teman main manggilnya Bob. Cuman di SMA doang nih manggilnya yang enak banget.
Bantet. Bantet. Nah, itu ada ceritanya tersendiri tuh kenapa bisa dipanggil Bantet. Nah, ini nih. Tapi tak dulu sebelum sampai ke situ kita kenalan dulu lebih jauh lagi. Lu kelas 1 itu di kelas berapa ya? Oh, gua kelas 1. Bukan kelas 1, kelas berapa? Apa namanya? Ada nama-nama bunga itu. Itu di grup MOS. Ya, grup dulu di bawah. MOS lu Kan dari masuk awal dong. Iya dari awal. Bos gua waktu itu di mana ya? Kamboja kayaknya. Kamboja bareng gua juga dong. Gua bareng sama Eko soalnya dulu tuh. Beda. Eko di mana itu? Eko di Eko di mana sungai. ya? Ngambang. Tanya Eko di mana? Ngambang gitu. Aduh. Tahu nggak lo Eko ngambang sama apaan? Sama helm. Sama helm. Ini setiap podcast Eko lah. Eko. Siapa sih Eko sebenarnya? Ditunggu Eko. Semoga masih inget. Ntar kayak dikumpulin dulu kok duit Eko. Buat apaan? Mahal cuy Oh bayaran. mahal, buset. Mahal buat bayar makannya dia atau gimana? Ya kalau di istilahnya ya sumbangannya lah. Ya. Kalau gua kan cuma rokok doang nih. Nggak usah lu buka. Oh, nggak usah dibuka, just. Tahuan dong. Ya. kan? Rokok gua dikasih jarum coklat. Padahal gua nggak ngasih wong. Justru gue yang malakin dia Iya. cepetan. Harus begitu aja kan di awal begitu. Iya loh. Kita podcast yang beda. Nah, udah balik lagi tadi. Balik lagi. Namanya Andika kan. Andika. Tinggal di mana Dik? Tinggal gua di Tanah Abang. Tenabang. Tempatnya Petamburan gua. Dulu lu punya slogan Tenabang apaan Tet? Tanah Abang apa itu? Lupa gua. Dulu pas kelas 1 Tenabang apa ya? Tanah Abang Never Die. Ya lupakan. Lupakan. Sudah terlalu lama dia. Sudah terlalu lama. Iya. Lu kelas apa ya? Grup apa pas MOS pertama tuh? Kamboja tadi. Kamboja deh. Kamboja. Ingat gua Kalau Kamboja sih berarti bareng gua. Karena gue waktu di MOS, gue jujur pribadi emang baru masuk di situ, gue gak mikirin ke sono-sono dah. Iya lah, Waktu MOS. masih cupu. Masih cupu. Bukan masih cupu. Masih cupu emang udah akuin aja. Gue biasa berdiri di tiang, kan pojokan, Iya, ya kan. pojokan sampai tiang bendera sendirian, gak ada temennya. Gak ada temennya gitu. Kok gue nggak tahu ya? Lu aja kan gak tahu kan? Iya. Kan anak SMP lagi. Gara-gara sekolah di samping SMP. Makanya. Nah, kalau di MOS mungkin agak lupa kali ya. Nah, kelas 1 nih. Kelas 1 lu ada di kelas apa? 10 berapa? Gue waktu itu kelas 1 ditempatin di 10-3. 10-3 Tentunya tentunya. waktu itu pas Wada. Ya, almarhum Pas Wada. Ya kebetulan bareng ya sama kita berdua juga Mong ya di 10-3. Ini masih satu circle juga nih. Jangan ngaku-ngaku lu. Gua sos 2 gua pindah ke sos 3. Karena apa? Karena lu bego. Sos gua kelas 2 ya. 10-3 tuh sekolah hancur. Berarti lu sama kayak Ucok. Ditukar juga. Iya. Karena apa? Kebegoan. Nah, tapi banyak ngomongin sekolah ini banyak cerita lah sama Bantet ya. Pasti Karena lah. dari kelas 1 kita bareng, tapi awal-awal mungkin kita nggak terlalu dekat sama dia. Ingat nggak lu? Dekatnya kita tuh pas dari apa? Sejak apa? Pas lu madol. Ancol. Bukan. Ajak ngacek dong. Kalau nggak salah sih gitu deh. Sok kenal kan? Iya. Dari dulu aja sok kenal. SD gua Dari orang. dulu itu dia orangnya SKSD. Nah itu dia mengakui sendiri. Kita itu kalau seingat gua kita deketnya itu karena waktu itu pensi. Ingat nggak lu yang pensi di Senayan? Masuk. Yang habis di upstairs. Bukan pensi. Itu namanya bukan pensi Itu baru kali. Tank live kali. Waktu itu di rumahnya Cemong. Gue inget banget tuh. Yang di ini Mong di Kreo. Kreo. Iya. Yang di Ruko. Nah kita tidur di situ bareng. Nah itu sebelum itu kita tuh baru Kayaknya itu kenalnya kita baru kenalnya itu di acara Staying Alive yang lu tiba-tiba ikut-ikutan. Kan ke rumahnya Rudi kan. Iya. Lagi tiba-tiba ikut-ikutan. Iya lu bukan temenan sama gua. Ayo. Justru lu butuh gua asik. Tiba-tiba nongol ya. Tiba-tiba Iya, setahu kita kan gitu ya Mong ya. Dia Enggak. baru mulai kenal di situ, nginep, mainlah ke rumahnya. Iya, benar. Tapi seumur gua waktu itu ya hidup, gua baru pertama kali ngelihat TV segede gaban di rumahnya Bantet. Ya kan? Bener nggak? Bener-bener. Bener nggak? Iya, bener. TV-nya gede banget Kalau rumahnya. kemarin seumur-umur ya ngajarin
film-film nggak bener ya Rudi. Ya ini sekarang seumur ngeliat TV Ngeliat gede. TV gede banget di rumah Bantet emang. Katro bener. Orang sama TV kita TV. Iya. Dia karena emang terlahir dari keluarga pengusaha, jadi kaya dari lahir sebenarnya. Cuman agak pelit aja. Pelit dari mana gue? Gila lu. Nyokap gue domain mulu sama nyokap gue. Sama temen lu mulu. Sama keluarga lu. Gitu. Sekarang Oh, no comment. No comment. Opini mulu ya. iya ngaku ngaku. Nah, dia 10.3 lah lanjut lah, Iya, masuk jalur lah. 10.3 mungkin teman pertama kali yang lu temuin di 17 siapa tuh? Pas masuk sekolah. Pertama kali. Sekolah pertama kali gue berkenalan itu sama ketua kelas kita nih. Siapa? Gilang. Iya. Ya, Gilang tuh punya cerita sendiri tuh yang gue inget tuh. Kenapa dia aja? Apa tuh? Yang digampar sama Pak Aris. Gara-gara sekolah berisik. Gara-gara Kelas berisik. ya, kelas kita berisik, nggak ada guru, ada yang gendang-gendang meja, getak-getuk, semuanya. semua berisik. Tiba-tiba 11 di 10.2 ada yang ngajar Pak Aris, keberisikan. Tiba-tiba Pak Aris datang langsung masuk ke kelas kita 10.3. Tunjuk ketua kelasnya siapa? Iya ditanya, ketua kelasnya siapa? Gilang maju, langsung digampar. Pak, iya. Gambar merah langsung. Merah, terus Pak Aris langsung bilang, kamu tahu nggak yang gendang-gendang tadi siapa? Kalau kamu tahu, kamu tunjuk orangnya. Nanti kamu gampar dia, saya gampar dia juga. Jadi double. Jadi kamu nggak rugi. Padahal dia udah digampar. Gimana nggak rugi orang digampar? Gue kalau jadi Gilang gue protes. Kalau gue kasih nunjuk gue yang digampar sama anak-anak, kan udah cukup Paris aja. Daripada gua nunjuk orangnya, gua digebukin. Ya itulah sedikit cerita 10.3. Ya mungkin Gilang kalau mau ikut jadi narasumber boleh. Ya, boleh main kesini. Masih nonton anime Gilang. Naruto. Wibu. Naruto. Nah, Kalau tapi ini bener nih animenya nggak hentai kayak si Rudi kemarin tuh. Rudi hentai. Rudi hentai. Goblok. PA tuh. kalau ngomongin 10.3 nih, Iya. ngomongin guru, kira-kira ada nggak momen-momen yang nggak lu lupakan? Jadi Pas di 10.3 nih, kita mulai 10.3 dulu. Gue pas 10.3 itu momen yang gak terlupakan itu sama Bu Nurlena. Bu Nurlena. apalagi Apa nih, tuh? apalagi nih. Karena di Bu Nurlena itu kan 10.3 tahu sendiri nih, guru aja males masuk sana ya kan. Ya kan kelas kita itu jadinya berisik terus ya kan. Nah suatu-waktu Bu Nurlena jadi guru piket, ya. Gue keluar ketahuan sama Bu Nurlena. Gue lagi di luar, dipanggil lah gue tuh sama Bu Nurlena. Siapa kamu yang gurunya? Kebetulan Pak Johan. Oh, ngajar. Siapa gurunya yang ngajar? Pak Johan kan lagi nggak ada gitu kan, lagi nggak ada. Berarti gitu. jam kosong berarti. Nah, gue sama Bu Nurlena disuruh tanyain rumus kentut. Ya. Baru kemarin. Ini Kok beda kakak, ini salah cerita. Salah cerita lu tuh. Lu beda cerita. Ya kan kata lu yang berkesan, yang Bukan, paling lu ingat. Bukan, tapi ceritanya Ceritanya itu beda. tentang rumus kentut itu lu beda. Apa itu gimana? Cerita Ya, tentang rumus kentut kita udah bahas di 2 podcast sebelumnya ya. masa? Iya, ini bakalan jadi tren kayaknya. Ya, rumus kentut ini. Baru kemarin sama Jadi Rudi. itu ceritanya, gua kan duduk sebangku sama Cemong di belakang. Nah, Pelajarannya Bu Mawar. Entah kenapa lu nggak punya buku paket atau apa. Gue kok nggak salah Lu nimbrung di belakang, duduk bertiga kita. gue lupa. Pantas saya salah ya ceritanya. lu kebanyakan minum air jam-jam kan. Bagus itu bagus. Gua Cemong parah. Ini wajahnya begini nih. Jadi gitu, kita duduk bertiga, Oh, iya, kita duduk ya bertiga. kan? Iya. Diomelin sama Bu Mawar, ngapain duduk bertiga? Ke bawah, temuin Bu Nurlena. Iya, Bu Nurlena guru piket. Tanya rumus kentut. Nah, itu baru bener. Berarti ada saksi ketiga. Tapi mungkin dari kita berdua kan lupa. Kali Bantet masih ingat rumus kentutnya apa itu? Aduh, udah inget lu lupa lah, gila lu. Rumus yang nggak perlu dihafalin aja gitu, Pak. Tapi menurut lu gimana ceritanya tuh? Begitu apa? Iya bener-bener, lu yang Bener kan? Iya bener yang dari lu bener tuh, yang lu bener. Nggak main-main sih lo sama gua. Jadi lupa tuh ya. Iya, tapi ini
dibahas mulu ya rumus kentut Iya, ini ya. jadi kayak ntar bakal Emang masalahnya kan 10-3 ya itu terlalu jauh kali ya. Udah 2 podcast kita rumus kentut itu terus lagi. bahas ya. itu lagi. Ya, karena saksinya kita bertiga pelakunya. Itu. Dia bakalan lupa kemana-mana. Lebih tepatnya pelakunya gitu loh. Itu doang. Kalau Rudi kemarin sebagai saksi. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain itu? Coba cerita yang lain lah. Nah, yang lain. Gitu. Ya mungkin lagi apa namanya tuh kayak kemarin kan ngomongin cabut ya kan. Cabut apa masuk sekolah kita cabut kancol ya kan. Iya. Nah lu Di 10-3 nih. Iya, kita kan masih 10-3 ngomongin dulu. 10-3. Ngomongin 10-3. Ya karena waktu itu lu sempet cabut ya kan rame-rame kan. Ya. Aji gue di situ gue sendiri dong. Goblok lu tau sendiri Gilang itu nggak bisa komunikasi sama gue ya kan. Ujung-ujungnya mencatur. Ujung-ujungnya ngajakin mencatur. 10-3 tuh guru tuh males masuk 10-3. Gue bingung gitu emang bener aneh gitu. Gue lah buat tempat main Smackdown. Ini lah papan triplek jebol. Gue inget tuh. Iyalah. Udah tomprok kan di belakang kan. sadam ya. Iya mau sadar. Ada Mas Eko padahal cuma gue jorokin begini doang, dia lebay aja tadi gimana. Jeblok itu triplek apa jebol. Lu tau sendiri badan. Segede gaban kayak gitu. Jadi sekedar info, sekolah kita itu kelasnya dibatasinnya nggak pakai tembok. Dari triplek. Dari triplek. Jadi kalau kedorong sama badan yang kayak Eko itu pasti jebol. Triplek kayak ini rumah-rumah di Tambora ya. Yang gampang kebakaran. Oke, untuk warga Tambora serang saya mau ngehina. Enggak, bener-bener masuk beritamu itu Tambora ya. Kalau nggak kebakaran ya maling ya. Ya pokoknya dahsyat lah itu. Apa lagi? Ya terus 3 itu kan triplek. Kalau ini deh dari segi guru yang berkesan buat lu di 10-3, kira-kira guru siapa nih yang lu minat banget ngikutin pelajaran itu? Pak Japar buat Pak Japar. Gue bingung gue bisa dibilang minat banget semuanya. Lu bukannya suka ini Ted? Waktu itu lu ngomong sama gua waktu Lu masalahnya kita sekolah itu kan cabut mulu. Lu minatnya masih apa? Enggak dulu aja itu. Lu bisa Lu aja. Enggak. Yang cabut sebulan dicariin bapaknya siapa? Iya. Itu kan Almarhum. cabut dari rumah itu mah gua. Gue cabut dari rumah itu kan kelas 3 itu mah. Kelas 3 ya. Kelas 3 itu mah. Lu bukannya kelas 10 suka ini Ted, apa namanya bahasa Perancis ya kan? Enggak. Oh bukan. Yang bahasa Prancis mas Adam sama Japar dia di Jawa mulu. Berarti untuk kelas 1 gurunya nggak ada yang berkesan ya? Kelas 1. Ini orang belajar apa kagak sih? Gak ada yang berkesan sama guru, heran gua. Kalau mengenai SMA, mengenai guru semua tuh berkesan semua. Nah, Enggak maksudnya pribadi. dari segi pelajaran yang lu minati banget gitu loh. Pas lu belajar di 10-3. Kalau nggak ada yaudah sekarang pelajaran yang nggak lu minati deh. Nah, itu kayak masuk banget. Iya. Kayak banyak. Jawabannya kayaknya semua. Semua. Tapi bisa naik kelas. Bisa lulus lagi. Orang ditanya-tanya naik kelas gak ya? Pokoknya tuh disebut 3 tuh udah sebutin tuh yang naik kelas, gua, Rukman, Sadam. Emang iya? Iya, yang gue ingat. Tapi kan si Rukman beneran nggak Nggak naik. naik. Sadam kan juga. Ya, lu Nah, gue alhamdulillah naik. lu nggak naik kali sebenarnya. Mungkin karena Bu Lena orang Padang kali. Jadi sama gue jadi kenal. Kan Bu Lena waktu itu mas deket banget sama kepala sekolah. Oh, jadi dibantu Bu Nurlena lo ya. Lo berterima kasih dong. Oh iya, Bu Lena. Makanya gue bilang gue nyesel banget tuh sama saya Bu Lena. Cuma sekali doang gue ketemu Bu Lena ngajarin. Gitu. Ini Bu Nurlena kesebut lagi aja ini berapa podcast. Nurlena. Kayaknya Salam Bu. guru favorit kayaknya. Favorit banget Meskipun tuh. killer. Ngurusin kebun killer, Itu Bu lu Lena kali yang emang ngomong buat killer, mendidik buat guanya emang ada. Enggak, dari semua yang gua lihat dan gua baca tuh nyebut Bu Nurlena itu guru killer. Oh, gitu. Karena mungkin karena dia tegas ya kan, serem. Kalau gue biasa aja. Kalau mengenai itu pelajaran yang gue suka, jujur sebenarnya gue suka banget. Nah itu tuh pelajaran kayak Citra. Kimia. Iya gitu. Demen lu. Sebenarnya suka banget gue mau pelajaran kayak Bu Lena kayak gitu. Tapi Ya cuman gue masuknya ke IPS ya. Itu kayak tapi ada kan cerita kelas tuh. 1 kan masih belajar dong. Masih belajar. Tapi kan cuma sekedar doang, sekedar mengetahui doang kayak gitu. Iya, benar. Cuman dasarnya doang yang kita tahu kayak gitu. Iya. Dan kalau
ingat gak lo pas momen-momen kan kelas 1 kita sering banget lagi sering-seringnya nginep tuh di rumah Rudi. Iya, nggak rumah Rudi doang, rumah gue juga kali. Ya, nggak, cuman kan kalau pas di rumah Rudi tuh waktu itu rame banget tuh yang nginep, ya kan? Ini ngomongin apa nih ngomongin? Nah, mungkin bisa kali diceritain sedikit momen-momen itu. Yang momen di rumah Rudi. Iya, ada nggak yang lo masih inget? Rumah Rudi yang masih gue inget waktu itu. Inget itu pada saat bokapnya ngomel-ngomel. Ngomel kenapa tuh? Dateng, pulang terlalu malam, ya kan? Terus? Tiba-tiba tuh bokapnya ngomel lagi ke anak-anak semuanya. Rudi tuh cuman bilang, masuk udah, naik ke atas. Besok juga lupa pak bokap gue. Awan, kenapa diulang dong, jangan sambil tawa dong ngomong. Besok juga lupa bokap gue kata gitu. Oh itu jadi, itu gue inget tuh, itu sebenarnya itu mungkin bukan kelas 1 itu. Kelas 1. Kelas 3. Iya itu lebih ke kelas 3 tuh. Pas mau ujian itu Ujian itu nasional, pulang ujian nonton apa? pensi malam. Katanya kelas 1 pensi kan kelas 1 kan? Enggak, ada juga itu. Kelas 2 apa kelas 3 gitu emang ya? Pokoknya nih kelas 1 di rumah Rudi kayak gitu ya kan. Nah malam-malamnya teman Rudi datang. Iya. Rudi ya kan. Gue manje doang nih yang nginep di rumah Rudi nih. Gereja doang. Nah tiba-tiba suatu waktu temennya Rudi ngajakin main gaple. Ingat gak lu Je? Oh iya. Ingat lu Je? Main gaple, main judi ya kan. Terus? Nah kebetulan karena gue orang Tanabang kan, gue tahu dong dia bermain curang ya kan. Gue selalu ngambil kartu bandar yang gue ambil ya kan, dapat nyulu ya kan, dapat. Gua ngeliat tuh, gua nggak main emang, cuman gua merhatiin. Iya. Jadi buat Mbak Eva, tahu kan? suaminya bandar judi. Dikatnya. Mong, belum ada sebulan, Mong. Gua aja 2 tahun ya. Kenapa gue pijitin kayak gitu ya? Ya, lepaskan. Tapi kan ini SMA. Iyalah, apa-apa lah, Mbak Eva juga mengerti. Atau mungkin sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur Mbak Eva. Coba deh dicek lagi ya. Diulik lagi coba, suruh jujur. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini momennya lu melepaskan unek-unek Cerita ya. SMA kan. Iya. Gue kan ceritain apa yang ada di SMA waktu itu ya kan. Sesuai dengan Karena kan podcast ntar, kita. mumpung kita di sini, karena ntar kan pulang dirantai lagi. Jalan. Itu Dika apa Guguk? Udah back to laptop. Lagi terus ya. Kalau rumah Rudi gue ingetnya itu tuh. Ya. Gaple. Gue inget banget itu. Diperjelas lagi. Tadi kata lu mau ini. Iya. Lu terusin lah. Ini kan cuma cerita SMA doang. Ya kan kita nggak Kita masih tahu. masa puber waktu SMA kan. bener. Perubahan itu pasti ada. Tapi taruh Apa itu? namanya hati wanita kan kita nggak tahu ya. Ayo lu. Kayak itu curhat banget. Lu nih Gua lagi. Ngebuka Dia lagi baru gua. tahu kan tuh si Leha kalau begini. Ini tolong nih. Dikatain. Berarti bayar gue berapa? Wow. Editornya gua. Aduh. Lanjut. Lanjut. Ya, cerita lain dah. Ntar ngerebet lagi, kita nyebrang pulau ini. Iya. Kita ceritain gue. Gue aja jadi narasumbernya. Karena sebelahnya 10-2 itu dibatasi sama triplek, jadi tuh triplek itu banyak dilobang-lobangin sama gua, Rehan, dulu bener. Hakim, ya kan, dulu tuh gue inget banget tuh. Jadi kita tuh saling ceng-cengan sama di sebelahan, lewat lubang kecil pulpen. Ya kan? Benar. Nah suatu waktu kita lagi sama Suryadi deh kamu. Gimana tuh ceritanya? Si Rehan, ya kan? Lagi woi gitu kan. Nah, dari 10-2 Suryadi yang ngelongok ya kan. Ngintip Masukin dari lubang itu. Mata dia masukin ke lubang kayak gitu kan. Si Rehan buang kayak langsung diludahin dong tuh mata Suryadi. Cuy. Sore kan. Gue inget banget itu, gue samping Rehan itu soalnya. Untuk pembuktiannya benar atau tidaknya Suryadi kita tunggu. Iya, itu jadi narasumber. banget itu. Tapi gue denger lu udah booking cafe Sur. Ngeri lu Suryadi. Buat ini podcast sama kita ya. Booking cafe kan. Booking cafe. Tapi lu ngajak gue Sur. Lu ngajaknya mereka berdua doang nih. Wah, lu awas naik mobil gue lo ya. Gua Taruh di belakang lagi lo. nggak usah diancam udah.
Bandung cuma duduk di belakang. Aduh. Nah itu pas diludahin gitu, aduh baunya kayak apa ya Mong ya? Tanya Suryadi itu. Suryadi Tanya dah. gue. Kan Gua tunggu sur pokoknya di podcast ini. Soalnya kan ya lu tau lah gue di kelas kan kalem lah. Nggak banyak kasus kecuali dia di belakang ya kan. Nah ada Bertiga ngumpul lah tuh. Nah kenalnya sama mereka berdua ya kan. Ada Taufik, ada Botak ya kan. Rudy yang itu masih di circle kita lah ya, masih yang sering main. Karena di sini playboynya itu satu orang. Siapa itu? Ih, pakai siapa itu lagi yang baju putih lah yang pakai topi. Ih, sialan. Playboy dari mana sih? Gue boleh ditanya, gue pacaran di sekolah itu sama siapa aja ketahuan. Ini, ya iya ketahuan. Makanya ketahuan itu dia. Muncrat deh. Makanya karena ketahuan itu lu pisah. Bukan, iya maksudnya gue selama sekolah itu pacaran dengan satu orang doang, semua juga tahu. Iya. Tapi sampingan ada. Pamin juga tahu Pamin ya. Amin. Lu suruh ya lo Nurna ini lu. Iya lu. Sama Pamin. Ya kan kata Ntar lu ngopi pelan. Ngopi. Sponsornya sama apa? ya kan kata dia kan semua orang tahu ya. Ya benar. Iya, enggak maksudnya semua orang tahu lah. Jadi enggak cocok lah kalau gue dibilang playboy lah di situ. Kan udah ada predikat playboy siapa. Nah, harusnya tahu dong. Dile. Jangan salah lu. Dile. Nggak salah. Nama asli Taufikur Rahman. Rumah di daerah mana sih itu? Dia dari Meruya. Meruya. Dia gue ingat di Meruya. Daerah Meruya. Target kelas 1, kelas 2, kelas 3. Target apaan tuh? Target apaan, Mong? Nah, itu delay. Ngomongin topik. Dia. Hah? Apanya? Siapa? Masa ngomongin topik? Ini ada orang. Oh iya benar. Salah narasumber ya. Iya. Ini delay topik Ya udah, pokoknya lanjut lagi. Mungkin ada lagi nggak kira-kira cerita dari kelas 1? Kalau nggak ada, kita mau lanjut ke kelas 2 nih. Ya kan? Satu yang berkesan buat gue itu satu lagi. Apa tuh? Apa? Gue juara lomba catur. Wih, prestasi. Baru kali ini ada yang mengungkapkan Walaupun prestasi. gue belajar gue nol. Baru kali ini. Belajar nol mungkin. Baru kali ini dengan bangga main catur. Lomba catur gue juara waktu itu. Itu pas lagi apa ya? Ada apa? Agustusan. 17 Agustusan kita ada lomba di sekolah. Ada beberapa lomba yang diperlombakan. Nah, kebetulan Bantet ini ikut di bidang catur dan dia juara. Waktu itu final lawan siapa ya? Gue anak kelas 3 Senior ya. Hadiah apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Duit. Gak taunya? Ternyata Catur lagi. jadi suruh makan catur. Iya loh. Juara catur makanya dapetnya catur lagi ya. Ya lu harus lebih berlatih lagi mungkin. Iya disuruh berlatih lagi mungkin ya kan. Tapi ya itu kenangan lah ya. Masih ada nggak tuh caturnya? Udah nggak ada lah. Oh nggak ada. Udah nggak ada. Temen kemarin di kafe gimana? Mau caturnya hilang ya? Pionnya hilang. Pionnya hilang. Yang di mana? Kan di kafe ada catur. Catur lu itu lu bawa ke kafe. Itu yang hadiah itu. Enggak. Oh, bukan. Ya itu salah satu prestasi lah ya. Bisa ya bangga lah. Karena prestasi catur itu kayak kemarin yang podcast yang Deddy Kobuzer yang tentang catur Dewa Catur itu ya kan. Nah harusnya tuh Bantet tuh. Boleh lah diadu tuh. Cuma dari situ gue udah nggak terlalu main catur lagi. Mainnya apa ya? Hah? Boti. Iya. Mbak Eva. Dua ya kan. Kalau nggak tahu boti, Google. Keluar lah gitu ya. Pengakuan pribadi ya. Lepaskan. Gue mau nanya nih tandem lu siapa Ted? Boti. Iya kan. Tandem lu siapa tuh jualan koran. Nandi. Enggak. Bukan. Tadi dulu. Apa namanya tadi gue tanya. Kan lu band Boti tuh. Nah, tadi dulu. Apa nih? Untuk teman-teman yang nggak tahu kan nontonnya gimana nih, boti itu apa? Waduh. Boleh sedikit aja lah dijabarkan. Jadi boti itu Apa di tuh? PS ya kan. PS. Oh, jadi ya sewa kan? PS, Kita main bola. Main bola. Tapi cuman lihat skor. Lihat skor. Yang main komputer. Komputer tapi di cup. Jadi di cup
dibikin random, langsung cuma di play doang udah, nanti cuma lihat hasilnya doang gitu. Jadi intinya tebak skor. Iya, waktu itu tebak skor. Iya. Kayak gitu. Ini tadi gue tanya, tandemnya siapa itu setiap main boti? Iya, nah Pasti ada tuh orangnya itu tuh, kan? masih ada orangnya, alhamdulillah masih sehat walafiat. Siapa tuh? Dan udah ada perubahan. Sebutkan tuh. Temennya waktu itu Ucok, kan? Ucok loh, Firdaus Francisco Firdaus Francisco yang ditukar sama Ruri dengan alasan karena bodoh. Ngakui lagi. jadi cocok ya? Cocok. Gitu. Jadi tandem botinya. Iya. Karena gue selalu pulang, sebelum pulang sekolah, kan di sebelum ada rental PS tuh, kan di situ. Pekapuran kalau nggak salah dulu. Pekapuran itu kan. Nah di situ gue main PS dulu awalnya. Tiba-tiba ngajak anak-anak lain kayak Nandi, Awi, terus yang lain-lainnya lah, ya kan. Yuk main boti yuk. Nah di situ lah kita main boti terus sampai lu manggung aja, gue nggak sempet lihat lu manggung kan ya. Benar. Kasihkan main boti ya. Kasihkan main boti waktu itu, Ucok. Nah pas gue udah selesai main boti, mau gue ke atas, gue kira lu belum mulai kan, ternyata udah selesai. Tiba-tiba di atas botak udah ngomel-ngomel dong sama lu pada. Kenapa tuh? Maksudnya ada cerita tuh. Kok lu pada? Dia kali bukan gue. Oh iya. Kan lu kan sebagai asistennya. Enggak, mungkin sebenarnya bukan gagal kali. Karena setiap manggung itu suka ada yang salah main chordnya, ya kan, ada yang karena salah. Karena gue nggak ngeliat ya, waktu itu gue nggak ngeliat, karena kan gue lagi main boti. Ya karena salah ini, salah itu, salah ini. Kadang suka jadi perdebatan setiap manggung waktu gitu. itu host ini vokalisnya Dewi, ya kan? Dan band kita namanya The Kill. Itu The Kill, jujur ada inspirasinya dari siapa? Dari band Sex Pistols kan? Bukan, ada dari seorang cewek. Mohon maaf, bukan karena dia The Kill ya, bukan. Adalah pokoknya itu yang namain kalau nggak salah awalnya botak sih, karena mulutnya lemes juga emang botak. Jadi selain rambutnya keriting, dia selalu botak. Jadi itu nama The Kill itu dari seorang cewek, tapi bukan karena cewek itu The Kill, bukan. Ada cerita lain. Jadi dari botak. Berarti lo harus menang botak dong. Ya jelas, itu jelas. Itu dia. Cuman kayaknya dia lagi fokus. Lagi bucin. Kalau istilah zaman sekarang. Bunda. Bunda siapa? Bunda Pet. Ya. Yang Bunda Maya. Jadi Iwan Musi dong ya. Oke lanjut. Terus 3 boti ya kan. Terus kan dulu kan Dudi sama Eko ya. Kan. Ya. Dudi sama Eko, gue sempet ngeliat tuh, sempet lucu banget itu sampai ngakak gue. Dia karena berteman deket Dudi sama Eko, mana-mana berdua terus sama dia kan. Iya. Duduk bareng, tiba-tiba waktu itu lagi ramenya N-Geek ya. Handphone N-Geek yang Nokia. Kayak game kayak gitulah, stick. Agak kotak gitu ya. Kayak stick kan. Nah, itu si Arbi punya. Sorry kebalik. Rudi yang punya. Kan? Rudi. Tapi karena Eko sama si Arbi, sama Arbi, mereka mau patungan dong beli handphone. Ya dia pengen banget punya handphone N-Geek yang saat itu udah jarang banget yang punya. Dan kalau yang punya itu kayaknya kesannya keren banget. Oh, bukan keren lagi. Handphone begini ya kan. Iya. Layarnya udah gede kan, udah lebar itu kan. Handphone gaming kayak. Handphone gaming ya kan. Pada saat zaman itu ya. Ya terus. Yang anehnya buat gue itu adalah dia mau beli handphone itu satu, tapi patungan berdua gitu. Yang gue bingungin nih nanti, kalau misalnya seandainya kebeli itu handphone, yang megang siapa? Nah itu dia. Makanya gimana ya? Ini gimana? Mau lu belah dua tuh handphone ini? Mungkin 3 hari di Eko, 3 hari di Arbi. Tapi satu gue tanya, pelakunya siapa tuh? Pelaku apa tuh? Handphone. Rudi lah. Ya, bisnis buat ini siapa? Karena apa-apa yang maksudnya yang punya teknologi yang lebih canggih saat kita SMA, Rudi. MP4 ada, HP N-Geek dan lain-lain. Ya mungkin karena dia tinggal di pusat, kebun kacang yang pergaulannya itu lebih maju lah. Iya, lebih ngikutin tren. Sedangkan kita yang masih cupu. Nokia 3200. Dulu.
3315 itu udah seneng banget gue punya, ya kan? Yang layarnya masih kuning, sampai ketinggalan di angkot. Wah sedih banget itu sih. Zaman dulu sih sedih banget kehilangan gitu. Itu dia tuh. Tapi bangsa dia nih, paling parah nih. Waktu kena tilang. Gue baru pertama kali ngeliat aja nangis. Cerita lagi. Aduh, ada bini gua lagi. Tunjul ya. Gak bisa dikat dulu. Ini aja nih, jauh nih. Keram kaki keram. Pertama kali ngeliat dia nangis waktu itu juga. Beneran gue sumpah gue lihat gue. Ceritanya kenapa tuh? Tadi lu gara-garanya siapa? Rudi lagi emang. Emang tuh bocah pembawa ini tuh. Yang kerok. Iya, biang Keroknya dia itu, Bang. Jadi gimana ceritanya gimana? Itu masih kelas 1 juga ya? Kelas 1 ya. Itu lagi masih rame-ramenya. Bener. Beneran masih rame-rame. Ceritanya gimana tuh? Coba dialurin ceritanya. Ceritanya awalnya Rudi tuh mau pulang ya kan. Tadinya maunya si Topik yang nganterin. Nah ini lagi lucu lagi. Jadi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi nih jadinya. Banyak soal itu. Itu bukan Topik kayaknya, bukan Dile. Tuti. Tukang tipu. Emang iya nih. Iya bener nih. Iya, cari itu. Si Reja kena Kat tilang. lu. Hah? Keram kaki. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later.